Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, baik yang di studio, di rumah, atau dimanapun saja berada, berjumpa kembali dengan saya dalam membedah Shiratal Mustaqim. Pemirsa sekalian, saat ini saya akan melanjutkan kajian membedah Shiratal Mustaqim ini tentang masalah perbedaan antara Ahlul Bait dengan Habaib. Karena banyak orang yang salah faham memahami siapa Ahlul Bait itu. Nah, banyak orang memahami bahwa para habaib yang dikenal sebagai anak cucu Rasulullah yang banyak berada di seluruh dunia ini, terutama di negara kita, negara Republik Indonesia, bahkan di antara mereka banyak juga yang nikah dengan keluarga kita. Itu banyak yang dianggap sebagai Ahlul Bait. Dan bahkan di antara mereka pun mengklaim diri sebagai Ahlul Bait. Sehingga banyak orang yang setelah ketemu saya menjelaskan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang harus diikuti oleh umat Islam, yaitu Ahlul Bait, sebagaimana yang sudah kita bahas bersama-sama beberapa episode yang lalu. Lantas ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana klaim ada orang-orang yang ngaku Habib mengatakan bahwa Ahlul Bait adalah mereka? Nah, sementara Ustadz menjelaskan bahwa Ahlul Bait adalah manusia yang dijamin tidak akan salah, tidak akan keliru, disucikan sesuci-sucinya. Sementara para habaib, itu saya lihat, bahkan ada yang datang ke tempat saya, ke pesantren saya, itu tingkah lakunya tidak menunjukkan kesucian mereka. Nah, ini gimana Ustadz? Nah, pemirsa, seperti itulah diantaranya kenapa saya harus membahas perbedaan antara Ahlul Bait dengan para habaib itu. Ya pemirsa, keluarga Rasulullah, artinya Rasulullah dan keluarganya termasuk anak cucunya sampai hari kiamat, itu dikenal dengan 3 istilah. Istilah yang pertama namanya Ahlul Bait Rasulullah. Istilah yang kedua namanya Itrah Ahlul Bait Rasulullah. Istilah yang ketiga namanya Dzurriyyah Ahlul Bait Rasulullah. Nah, siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait Rasulullah? Iya, mereka adalah 5 orang yang terdiri dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, putri beliau, kemudian Imam Ali alaihissalam, menantu beliau, kemudian Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, cucu beliau, dan kemudian Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, adiknya Imam Husain, berarti cucu beliau pula. Lah, 5 orang inilah pemirsa yang dikenal dengan istilah Ahlul Bait, atau dikenal pula dengan Ahlul Kisah, dikenal pula dengan istilah Ahlul Mubahalah. Kenapa kok disebut dengan Ahlul Kisah? Karena sebagaimana yang telah kita bahas bersama, Rasulullah punya istri bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah bercerita bahwa ketika Rasulullah keturunan wahyu, kejatuhan wahyu, menerima wahyu surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ketika keturunan ayat ini, Ummu Salamah bilang bahwa ayat ini turun kepada Rasulullah di rumahku. Ketika itu Rasulullah sedang bersama dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, dan Husain. Rasulullah mengajak mereka berada dalam satu selimut. Nah, selimut bahasa Arabnya kisah, pemirsa. Makanya disebut Ahlul Kisah, Ahlu Selimut. Satu selimut dengan Rasulullah. Nah, begitu satu selimut, Rasulullah bilang, mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti. Ya Allah, merekalah ahlul baitku. Nah, ketika itu para pemirsa, Ummu Salamah ingin masuk ke dalam selimut itu agar termasuk juga sebagai ahlul bait Rasul. Menyingkap selimut, tangan Ummu Salamah ditepes oleh tangan yang mulia Rasulullah. Bahwa, Ummu Salamah, kenapa kamu mau masuk? Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, bukankah aku termasuk ahlul baitmu? Rasulullah bilang, ya Ummu Salamah, kamu adalah istriku. Tetaplah kamu di dalam keadaanmu. Kamu adalah istriku, tapi bukan ahlul baitku. Nah, makanya ahlul bait 5 orang ini disebut pula dengan istilah Ahlul Kisah. Nah, 5 orang ini para pemirsa, dulu pada waktu saya masih pesantren, saya juga baru ngerti setelah ketemu Ahlul Bait. Di pesantren itu kalau mau ngaji, mau taklim, itu selalu bersolawatan. Bunyinya begini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nah, itu diucapkan berulang-ulang, kemudian ada sairannya, ada bait-bait sairannya yang nyenggai kalau bahasa Jawa itu, yang membatasi. Kemudian ada bait syair begini, li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtadha
wabnahuma wal Fatimah. Begitu. Dulu pemirsa, saya baca doang tapi nggak ngerti karepnya. Begitu lama-lama setelah saya mencari dan mencari terus, begitu sekarang ketemu kajian membedah Shirathul Mustaqim, walah jebulnya yang dimaksud ahlul bait, ahlul kisah adalah 5 orang yang dulu di pesantren sering saya baca bersama Pak Kiai saya. Sehingga karena 5 orang ini adalah manusia yang dijamin suci sesuci-sucinya, yang tidak akan manusia siapapun kalau mengikuti 5 orang ini akan masuk neraka, maka di syair itu dikatakan li khamsatun utfi biha, sudah cukup 5 orang ini saja bagiku yang pasti akan menyelamatkan diriku. Harol wabail hatimah, dari panasnya api neraka yang menyala-nyala. Artinya, untuk menyelamatkan diri dari api neraka, untuk agar selamat dari api neraka, cukup aku berpegangan dengan 5 orang ini. Begitu artinya. Siapa itu? Al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wal Fatimah, yaitu Rasulullah, Imam Ali bin Abi Thalib disebut Al-Murtado gelarnya. Kemudian wabnahuma, yaitu putranya Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu Imam Hasan dan Imam Husain. Dan yang terakhir adalah wal Fatimah, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Nah, pemirsa, jelaslah. Jadi ahlul bait yang dimaksud adalah hanya 5 orang ini. Nah, 5 orang ini, para pemirsa, adalah manusia yang pasti sucinya, pasti maksumnya, tidak akan berbuat salah, tidak akan berbuat keliru. Bahkan disucikan sesuci-sucinya. Dan bahkan pemirsa, bukan hanya tidak akan berbuat salah, tidak akan berbuat keliru, mikir untuk mau keliru aja gak mungkin. Berpikir mau berbuat salah aja tidak mungkin. Nah, ayatnya sudah kita kaji bersama para pemirsa. Hadis-hadisnya sudah kita kaji bersama pada episode yang lalu. Juga kajian menurut ilmu nahwu sorofnya juga kita kaji bersama. Jaminan bahwa 5 orang ini tidak akan salah, tidak akan keliru. Dengan di dalam ayat itu ada jaminannya. Apa? Liyudhiba angkumur rijsa. Liyudhiba angkumur rijsa. Rijsanya, kotoran, nestanya tidak ada. Sudah begitu ditambahin lagi dengan wayutahhirakum tathira, dan disucikan sesuci-sucinya. Berarti tidak ada salah sedikit pun, kotoran, kesalahan terdapat pada mereka itu. Di samping itu para pemirsa, ada lagi kalimat yang mengikatnya, yang membatasinya. Kalau mereka ini adalah manusia-manusia maksum, yaitu kalimat innama. Innama adalah alat untuk meringkas omongan, adatul hasr. Jadi dengan innama berarti ya hanya 5 orang inilah yang dijamin tidak akan salah, tidak akan keliru, disucikan sesuci-sucinya. Nah, sehingga
semua perbuatan, semua perkataan, semua pikiran, sikap 5 orang ini dijamin benar. Benarnya adalah benar mutlak yang tidak mungkin ada salahnya. Nah, karena benar mutlak, maka standar kebenarannya sama dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, firman Allah, air steril. Masih ingat pemirsa pada episode yang lalu pasti. Quran ibarat air steril. Ahlul Bait ibarat wadah yang steril. Nah, karena itu Ahlul Bait, karena dijamin tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya, maka bobot kesuciannya adalah sama dengan bobot kesucian Al-Quran. Nah, karena itu kalau kita mendasarkan perbuatan kita, mendasarkan perkataan kita, pikiran kita, sikap kita mengikuti Ahlul Bait, itu adalah pasti benarnya. Karena standar kesuciannya sama dengan Al-Quran. Nah, karenanya Quran dan Ahlul Bait inilah yang di dalam hadis Nagolen Rasulullah bersabda, kutinggalkan 2 pusaka. Kalau kalian mengikuti 2 pusaka ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jaminannya tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Pas. Karena Qurannya suci, Ahlul Baitnya suci. Makanya tidak mungkin akan terjadi kesesatan di dalamnya. Para pemirsa sekalian, dulu sebelum saya ketemu dengan Ahlul Bait, saya yang sering mendengar Pak Kiai saya mengatakan bahwa Rasulullah itu punya peninggalan pusaka 2. Sama 2 juga ngomongnya. Tapi bukan Al-Quran dan Ahlul Bait pemirsa. Al-Quran dan hadis. Bahkan sampai sekarang pun banyak umat Islam, kalau ditanya kenapa umat Islam berpecah belah, banyak yang menjawab karena tidak mau kembali kepada dasar awalnya. Umat Islam berpecah belah karena tidak mengikuti dasar awalnya, tapi mengikuti mazhabnya masing-masing, mengikuti kelompoknya masing-masing. Padahal mengikuti kelompok, pasti terjadi kebanggaan kepada kelompok tersebut. Dan bangga itu adalah tidak benar, kata orang-orang itu. Sampai dikatakan dalam Al-Quran bahwa kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok pasti bangga dengan kelompoknya. Nah, karena itu yang dikedepankan adalah kelompoknya. Nah, karena kelompok masing-masing mengedepankan kelompok, maka satu dengan yang lain terjadi saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan, bahkan na'udzubillahi min dzalik, saling menghalalkan darah. Coba kalau kembali kepada dasar awalnya, kata mereka itu, yaitu berpegang kepada Quran dan hadis, maka dijamin tidak akan sesat-sesatan. Saya pernah pemirsa diundang ke seminar bahas soal ini. Nah, begitu giliran saya suruh membahasnya, saya bilang sama ustadz yang ngomong harus kembali kepada 2 dasar awalnya, yaitu Quran dan hadis.
Saya bilang begini, Ustadz, yang pertama, apa ada umat Islam di dunia ini yang tidak pakai Quran dan hadis? Kalau memang itu hadis benar, artinya yang dimaksud dua pusaka Quran dan hadis adalah Quran dan hadis, berarti seluruh umat Islam kalau pakai Quran dan hadis dijamin tidak akan sesat. Bukankah umat Islam di dunia ini nggak ada yang nggak pakai Quran dan hadis? Semua umat Islam pakai Quran hadis, nggak ada yang pakai Injil, nggak ada yang pakai Taurat, pemirsa. Semua pakai Quran dan hadis. Tapi kenapa faktanya masing-masing pegangan Quran dan hadis kok saling menyesatkan, bukan selamat dari kesesatan? Mestinya kalau memang betul itu jaminannya, pakai Quran hadis tidak akan sesat, mestinya umat Islam enggak ada yang sesat-sesatan. Tapi faktanya seluruh umat Islam sesat-sesatan gara-gara Quran dan hadis. Nah, kemudian saya juga sampaikan juga sama pembicara di seminar itu. Kembali kepada Quran dan hadis yang sampean maksud itu Quran hadis menurut siapa, Mas? Quran hadis menurut sampean apa menurut mazhab selain sampean? Dia nggak bisa jawab. Nah, kalau menurut sampean tentunya selain sampean salah semua dong. Nah, bagaimana dengan Quran menurut yang lain lagi? Nah, dari sinilah kalau begitu jaminan kembali Quran dan hadis, kalau diartikan Quran dan hadis adalah Quran yang tertulis, buku ini, kitab ini, dan hadis yang ada yang beredar, tidak tepat, pemirsa. Nah, sekarang coba mari kita uji dengan hadis yang kita kaji, yaitu kutinggalkan dua pusaka kata Nabi, bukan Quran dan hadis, tapi Quran dan Ahlul Bait. Qurannya dijamin suci, karena memang itu firman Allah. Ahlul Baitnya adalah dijamin suci, karena merekalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi mandataris Al-Quran, penjabar Al-Quran, penjelas Al-Quran. Sampai-sampai para pemirsa, Rasulullah mengatakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bahwa, ya Ali, kau menghadapi umat ini sama dengan aku. Kalau aku menghadapi umat dengan tanzil Al-Quran, sementara kamu menghadapi umat dengan takwil Al-Quran. Artinya di sini Allah memerintah kepada Rasulullah untuk menerangkan Al-Quran, dan penjelasan selanjutnya adalah dipegang oleh Ahlul Baitnya, diantaranya adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, karena penjelas selanjutnya juga dijamin suci, maka Imam Ali bin Abi Thalib dalam menjelaskan Al-Quran tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, tidak mungkin menyimpang dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian, ketika Rasul mengatakan kutinggalkan dua pusaka Quran dan Ahlul Bait, pas. Makanya ikut Quran dan Ahlul Bait dijamin tidak akan sesat-sesatan. Tidak akan ada umat Islam di dunia ini saling menyesatkan, karena nabinya benar, Qur'annya benar, Ahlul Baitnya benar. Akan tetapi coba, kalau ngikutin Quran, Quran yang dipahami, karena Quran yang dimaksud ya Quran tulisan ini. Ikutin hadis, hadis buku-buku hadis, tulisan-tulisan hadis.
memahami Quran dan hadis pasti dengan pikirannya masing-masing. Sementara pikiran yang memahami tidak dijamin benarnya. Banyak yang mengikuti kepentingan hawa nafsunya. Sehingga menurut kelompok A, ayat ini maksudnya begini. Menurut kelompok B, ayat ini maksudnya begitu. Menurut kelompok C, hadis ini maksudnya begini. Yang D ngomong, oh tidak, maksudnya begini, itu hadis tidak sahih. Kelompok yang lain ngomong, itu hadis sahih. Masing-masing menyohehan, masing-masing juga menganggap tidak sahih. Itu para pemirsa. Nah, sehingga kalau berpegang kepada Quran tulisan, hadis tulisan, maka dijamin umat Islam pasti saling sesat-sesatan. Masih ingat tentunya para pemirsa, ketika beberapa episode yang lalu kita membahas ayat tathir, itu ada ayat yang terkenal umat Islam dalam surat Al-Waqiah, berbunyi bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun. Banyak yang mengartikan berbeda-beda. Akan tapi setelah kita bedah para pemirsa, bahwa la yamassuhu itu hu-nya Al-Quran, bukan Al-Quran tulisan, bukan buku, tapi Al-Quran wahyu. Karena itu tidak akan dapat memahami wahyu kecuali orang yang disucikan. Karena wahyu itu sendiri suci. Kalau ibarat air yang steril, tidak akan dapat membuat kesterilan wahyu kalau wadahnya tidak suci. Nah, karenanya ketika kita fahami bersama, tidak akan dapat memahami Al-Quran kecuali yang disucikan, yaitu Rasulullah dan Ahlul Baitnya, maka tepatlah kita umat Islam, dan memang seharusnya ketika setelah Rasulullah tiada ini mengikuti Ahlul Baitnya. Karena pemahaman Ahlul Bait pastilah benar, tidak mungkin ada salahnya, tidak mungkin ada kelirunya, tidak mungkin antara Ahlul Bait satu dengan yang lain kok salah tafsir, sesat-sesatan, tidak mungkin. Karena apa? Allah lah yang menjaminnya. Maka secara bodoh-bodohan, kalau antar Ahlul Bait kok bertentangan, berarti nabinya juga bohong. Kalau nabinya bohong, Allah juga lebih bohong. Karena memberikan jaminan, katanya disucikan, kok ternyata satu dengan yang lain saling sesat menyesatkan. Itu secara bodohnya pemirsa. Nah, karena itu sekali lagi, Ahlul Bait Rasulullah adalah manusia-manusia suci. Inilah yang tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya. Dan inilah yang harus kita ikuti. Kemudian, para pemirsa, ada lagi istilah mengenai keluarga Rasulullah yang disebut dengan itrah Ahlul Bait. Siapakah itrah Ahlul Bait itu, para pemirsa? Insya Allah pada episode selanjutnya akan kita bahas bersama. Sekian saja, sampai jumpa pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.